Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Alhamdulillah, saat ini saya akan memberikan materi tentang di antara fadilah atau keutamaan Ramadan. Hadirin, Ramadan sangat mulia, sangat berkah, sangat penuh keutamaan. Bahkan kalau seandainya umat Nabi Muhammad tahu betapa banyaknya kemuliaan Ramadan, maka mereka berharap semua bulan dalam satu tahun Ramadan semuanya. Hadirin, saat ini saya akan bawakan materi tentang pentingnya berpuasa supaya kita dapat berkah kesehatan. Nabi dawuh sumu tasihu, berpuasalah kamu supaya kamu sehat. Tapi bagaimana supaya puasa kita sehat? Maka supaya kita sehat dalam berpuasa, kita harus tahu hakikat puasa dan mengikuti puasa sesuai dengan aturannya, mengikuti rukunnya, syarat-syaratnya, sunnah dan lain-lainnya. Hadirin, para pendengar rahimakumullah, di antara hal yang buat kita sehat dalam berpuasa adalah kita mengikuti rukun-rukunnya, termasuk sunnah-sunnahnya. Di antaranya adalah kita dalam hal puasa harus niat benar-benar ikhlas, bukan karena apa-apa dan bukan karena siapa-siapa kecuali Allah. Kemudian kita harus tahu bahwasanya di antara puasa yang menyihatkan adalah kita harus menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Kalau ini dilakukan, insya Allah ini merupakan waktu yang ideal untuk mengosongkan perut, dan dengan waktu yang ideal itu insya Allah sehat, bugar kita dengan puasa yang sesuai dengan kaidah atau dengan aturan tadi. Yang tidak kalah penting para hadirin sekalian, para pendengar, ikutilah hakikat puasa. Apa itu puasa? Puasa sejatinya adalah mengurangi makan minum, menahan hawa nafsu. Itu bukan sekedar memindah waktu makan, tidak. Atau bahkan mungkin dengan puasa justru makan kita bertambah banyak di waktu malam hari. Walaupun siangnya masih puasa, tapi siang malam harinya banyak makan. Itu bukan hakikat puasa, tapi itu hanya sekedar memindah makan. Ini yang tidak akan menyehatkan. Yang kedua, hakikat puasa kita harus tahu. Dalam puasa nanti kita pasti banyak mengalami hal yang tidak menyenangkan, seperti lapar, haus, loyo, lemah dan lain-lain. Pendengar sekalian, kalau kita sudah tahu hakikat puasa seperti itu, maka kita siap. Justru kalau saya terangkan, nilai sehat dalam berpuasa adalah ya laparnya itu. Lapar, haus dalam berpuasa, itulah nilai kesehatan. Mengapa orang lapar kok bisa menyehatkan? Sedikit saya uraikan, ada tujuh kelebihan orang yang lapar. Lapar ya, bukan kelaparan. Yang pertama, dengan lapar orang akan bisa mendetoksifikasi atau mengeluarkan racun-racun dalam tubuh yang tidak bisa keluar lewat jalan yang lain. Yang kedua, dengan lapar akan mengistirahatkan organ-organ pencernaan. Yang ketiga, dengan lapar akan meningkatkan pembentukan limfosite yang nantinya akan menambah kekebalan tubuh. Yang keempat, dengan lapar akan meningkatkan produksi hormon endorfin yang ini nanti akan menambah kecerdasan manusia. Yang keenam, dengan lapar orang akan diberi kemudahan untuk membentuk kesehatan mental, sangat peduli pada sesama, sangat peduli pada orang yang membutuhkan. Dan yang tak kalah penting para hadirin, para pendengar, dengan lapar insya Allah akan membakar cadangan energi berupa lemak dan glikogen sehingga akan mengurangi berat badan. Itulah diantara hakikat puasa. Dengan lapar itulah kita bisa sehat. Karena itu dalam puasa ingat jangan memperbanyak makan minum di malam hari, tapi biasa-biasa saja.
Yang penting lagi, walaupun kita puasa di siang hari tetap aktivitas seperti biasanya walaupun dikurangi. Satu lagi yang terakhir, kalau kita puasa jangan memperbanyak tidur. Apalagi tidur setelah subuh itu tidak menyehatkan. Dan ini memang berat tapi harus dilatih. Mengapa tidur setelah subuh tidak baik? Terutama setelah puasa. Karena ketika orang tidur setelah subuh itu berarti makanan yang dimakan waktu sahur tertimbun dalam tubuh, tidak digunakan. Semakin banyak timbunan akan semakin berat tubuhnya, dan kalau semakin berat semakin loyo orang, sehingga tidak menutup kemungkinan kalau orang itu waktu puasa banyak tidur justru tidak akan sehat, tidak akan bergas, tidak akan sehat, tapi malah loyo. Demikian apa yang saya sampaikan, moga-moga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita untuk bisa berpuasa secara hakikat dan mengikuti aturan-aturannya, mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti rukunnya dan lain-lain. Semoga puasa ini dan bulan Ramadan ini menambah berkah kita untuk bisa menambah pundi-pundi amal kita, sehingga nanti kita besok di hadapan Allah termasuk orang-orang yang beruntung dan orang yang bahagia. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.